Coba bayangkan ini sejenak. Anda lagi duduk di meja, mencoba mati-matian menyelesaikan ujian matematika yang super rumit. Ujian matematika saja kadang sudah bikin pusing ya. Betul banget. Tapi tunggu, bayangkan tepat di sebelah telinga kiri Anda ada konser musik rock yang lagi main secara langsung. Wah, itu sudah pasti buyar semua fokusnya. Belum selesai. Di telinga kanan Anda ada suara sirene pemadam kebakaran yang meraung-raung. Terus lampu neon di atas Anda berkedip-kedip menyilaukan mata setiap detik. Pertanyaannya, apakah Anda masih bisa fokus ke angka-angka di kertas itu? Rasanya mustahil ya. Otak siapapun pasti bakal langsung menekan tombol panik dalam situasi sensorik ekstrim kayak gitu. Nah, bayangkan kalau itu bukan sekedar simulasi. Bayangkan kalau itu adalah realitas sensorik harian yang benar-benar dialami oleh otak Anda. Ya, itu adalah gambaran nyata dari beban sensori atau sensory overload yang sering dialami oleh individu dalam spektrum autisme. Makanya misi kita di penelusuran mendalam hari ini adalah membongkar misteri itu. Kita mau membedah apa yang sebenarnya terjadi di otak anak-anak dengan autisme saat mereka kelihatan susah banget untuk fokus. Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa melatih dan mengoptimalkan potensi mereka. Kita sudah mengumpulkan tumpukan sumber hari ini dari artikel Kesehatan Klinis NutriClub, pedoman pengasuhan dari Mamis Daily, studi klinis Scientific ID, sampai jurnal neuroplastisitas. Benar, dan ada juga studi kasus nyata yang menarik banget dari pendidikan inklusi di SLB Arnabia Makassar. Jadi, kalau Anda seorang pendidik, orang tua, atau sekedar penasaran soal cara kerja otak beradaptasi, diskusi ini bakal ngerombak cara pandang Anda. Oke, mari kita bedah ini. Mungkin kita bisa mulai dari fenomena yang paling sering orang perhatikan dari luar. Oke, mari kita bahas ciri fisiknya dulu. Kalau kita baca literatur medis atau artikel soal deteksi dini autisme, ada pola spesifik kan? Kayak anak yang nggak merespons pas namanya dipanggil berkali-kali? Ya, atau mereka sering melakukan stimming, kayak mengepakkan tangan atau asyik sendiri memutar roda mobil-mobilan. Betul. Tapi ada satu hal yang sering banget bikin salah paham di masyarakat kita. Menghindari kontak mata. Orang awam tuh sering banget langsung mengecap, oh ini anak nggak sopan, atau ah dia nggak peduli sama saya. Itu miskonsepsi yang besar banget loh. Kita ini terlalu terbiasa pakai kacamata norma sosial standar kita sendiri buat menilai orang lain. Padahal mereka punya sistem operasi neurologis yang beda. Menghindari kontak mata itu bukan penolakan emosional sama sekali. Terus apa dong yang sebenarnya terjadi di otak mereka? Karena jujur, secara sosial, insting kita kalau diajak bicara tapi dicuekin kan pasti merasa diabaikan. Gini, bayangkan otak kita itu pusat kendali dengan banyak saluran input. Ada saluran visual, auditori, sentuhan, penciuman, semuanya masuk berbarengan. Oke, saluran informasi yang paralel masuk ke otak. Nah, buat anak autis, mengkoordinasikan dua saluran informasi sekaligus itu sangat membebani, apalagi visual dan auditori. Pas Anda menatap mata orang, secara nggak sadar, Anda itu lagi memproses ribuan sinyal mikro. Ah, saya mulai paham. Kayak kedipan mata mereka, pupil yang membesar, atau gerakan kecil otot wajah ya. Betul sekali. Dan kalau di saat yang sama, otak mereka juga dituntut memproses frekuensi suara dan mencerna makna kata-kata Anda, sistem sarafnya bisa langsung kelebihan beban, overload. Wow, oke. Jadi pas mereka memalingkan wajah waktu diajak bicara, sebenarnya mereka lagi mematikan satu layar monitor supaya bisa fokus penuhnya ke sistem audio. Metafora yang sangat pas. Mereka itu secara insting lagi berusaha ngurangin beban sensori. Mereka memalingkan mata justru supaya bisa mendengarkan Anda dengan lebih baik. Masuk akal banget. Dan ini ngebalik asumsi saya selama ini. Kalau kita balik lagi ke analogi konser rock dan sirene di awal tadi, jadi wajar kan kalau akhirnya mereka tutup telinga rapat-rapat atau mengapakkan tangan? Ya, itu cara mereka melepas ketegangan saraf. Atau bahkan kadang meledak dalam tantrum. Otak mereka lagi dibombardir. Sensitivitas sensorik ini bikin hal sepele kayak suara AC atau tekstur karpet jadi sangat menyakitkan. Tapi ini memunculkan pertanyaan kritis nih. Kalau otak mereka terus-menerus kebanjiran kekacauan informasi sampai susah fokus, apa itu berarti mereka bakal terjebak di kondisi itu seumur hidup? Nah, disinilah literatur dari iOS or Journal ngasih kita secerca harapan yang revolusioner. Yang sangat menarik di sini adalah konsep neuroplastisitas. Neuroplastisitas.
Maksudnya otak kita itu elastis dan bisa berubah gitu? Iya, otak manusia itu bukan dicetak mati pakai beton. Dia lebih mirip tanah liat basah yang dinamis. Bisa terus dibentuk, bikin jaringan sinapsis baru, dan mereorganisasi dirinya merespon pengalaman. Tunggu dulu. Saya mau sedikit skeptis di sini. Autisme itu kan genetik ya, maksudnya bawaan lahir dari susunan sarafnya udah begitu. Itu keraguan yang sangat valid. Iya kan? Kalau ini ibarat kabel dari pabriknya emang udah beda, gimana neuroplastisitas bisa bener-bener bekerja? Kita kan nggak bisa cuma sekedar mikir keras buat ngubah susunan gen. Anda benar, autisme itu genetik dan merupakan bentuk neurodiversity atau keragaman saraf. Kita nggak lagi ngomongin soal menyembuhkan autisme atau mengubah identitas mereka. Tapi ada konsep yang namanya epigenetik. Epigenetik. Jujur istilah medis ini sering banget dilempar tapi saya suka bingung. Bisa dijelaskan pakai bahasa yang lebih gampang nggak? Boleh. Bayangkan DNA kita itu sekumpulan saklar lampu di dinding rumah. Genetika itu yang nentuin saklar apa saja yang terpasang sejak rumah itu dibangun. Oke, saklarnya udah ada di sana permanen dari awal. Tapi, epigenetik adalah tangan yang mutusin saklar mana yang mau ditekan menyala dan saklar mana yang dibiarkan mati. Lingkungan tempat anak tumbuh dan stimulasi yang mereka terima itulah yang bertindak sebagai tangannya. Oh, wow. Jadi, dengan stimulasi lingkungan yang tepat, kita beneran bisa mempengaruhi aktivitas di tingkat sel otak. Tepat. Ini yang kita sebut plastisitas yang bergantung pada pengalaman. Dan buat mengerti soal kurangnya fokus tadi, kita harus lihat interaksi dua bagian otak. Pertama, prefrontal cortex atau PFC. Itu letaknya di paling depan otak kan? Tepat di balik dahi, sang CEO otak. Betul, sang CEO. Dia yang ngatur fungsi eksekutif, kayak merencanakan, regulasi diri, dan tentu saja rentang fokus. Nah, bagian yang kedua adalah amigdala. Amigdala yang ukurannya kecil mirip kacang almond itu, pusat pemrosesan emosi ya? Ya, anggap saja amigdala ini sistem alarm keamanannya. Tugas utamanya mendeteksi ancaman dan memproses insting bertahan hidup. Jadi pas anak autis kena beban sensori, si konser dan sirene tadi, amigdalanya langsung membunyikan alarm maksimal. Sangat keras dan konstan. Dan masalah mekanisnya begini, saat amigdala merasa lingkungan itu ancaman terus-menerus, dia ngebajak seluruh sistem. Dia memicu respons fight or flight. Melawan atau lari. Dan itu menyedot energi dari sang CEO di PFC tadi. Persis. Sambungan ke dahi terputus, PFC-nya offline. Pantesan aja, anak mana bisa disuruh duduk tenang belajar matematika kalau otaknya ngerasa secara biologis lagi dikejar harimau. Anda menanggap intinya. Lalu, gimana cara kita mengaktifkan CEO ini lagi? Lewat penciptaan lingkungan yang diperkaya. Kalau kita konsisten ngasih lingkungan yang aman, otak bakal merespons dengan memproduksi BDNF. BDNF. Apalagi itu singkatannya? Brain Derived Neurotropic Factor. Sederhananya, ini tuh kayak pupuk organik khusus buat sel otak. Pupuk ini ngebantu menumbuhkan cabang saraf baru. Yang akhirnya nguatin jembatan komunikasi antara sang CEO PFC dan si alarm amigdala tadi. Betul banget. Semakin sering jalur saraf ini dilatih, si CEO makin kuat ngirim pesan ke bawah buat nenangin amigdala. Keren banget. Secara harfiah kita ngebangun jembatan penenang. Dan ngomong-ngomong soal bukti nyata dari teori ini, kita punya studi kasus dari SLB Arnadia di Makassar. Ya, itu jurnal pendidikan inklusi yang sangat menarik. Pendekatan mereka di kelas benar-benar menghidupkan teori neuroscience ini. Betul. Guru-guru di sana pakai pendekatan yang disebut TEH-CH. Fondasi utamanya itu pakai struktur visual yang jelas banget. Dan juga pengaturan ruang fisik yang gampang ditebak oleh anak. Kayak pakai kartu bergambar yang ditempel di meja buat nyusun jadwal harian. Pertama buka tas, terus tempel stiker absen, lalu baca buku. Pertanyaan saya, kok bisa struktur bergambar simpel gini ngasih dampak neurologis yang gede banget? Jawabannya bermuara di satu kata kunci, prediktabilitas. Buat anak autis, dunia ini sering terasa kayak badai kejadian acak yang nggak bisa diprediksi. Dan ketidakpastian itu kan bahan bakar utamanya kecemasan ya. Ujung-ujungnya amigdala nyala lagi. Tepat. Lewat jadwal visual itu, dunia tiba-tiba jadi bisa ditebak. Anak tahu persis apa yang bakal terjadi selanjutnya. Nggak ada kejutan. Oke, saya mulai lihat hubungannya. Amigdala jadi nggak punya alasan buat terus bunyiin alarm kan? Iya, alarm mati, darah mengalir lagi ke depan otak, dan prefrontal cortex bisa kembali online. Di titik itulah,
Anak merasa aman dan pintu buat fokus belajar terbuka lebar. Wah, luar biasa. Selain Teach, studi tesis di SLB Arnadia juga nyorotin penggunaan metode ABA atau Applied Behavior Analysis, di mana tugas dipecah jadi langkah-langkah mikro yang gampang. Dan ini dibarengi dengan penguatan positif atau positive reinforcement. Iya, kayak guru ngasih pujian atau reward kecil tiap anak berhasil satu langkah. Tapi saya butuh analisis Anda nih. Secara selular, gimana sih pujian ini bisa numbuhi rentang fokus? Disinilah teknik mengajar berubah jadi intervensi biologis. Setiap kali anak berhasil dan dapat pujian, otak merespon dengan melepaskan dopamin. Dopamin, si hormon kepuasan itu ya? Lebih dari sekedar kepuasan. Di ilmu saraf, dopamin itu bertindak kayak lem memori saraf. Pas dilepaskan, dia secara fisik memperkuat sinapsis di PFC yang baru aja dipakai buat fokus tadi. Berarti pas guru ngasih apresiasi, mereka itu nggak lagi sekedar nyogok anak biar patuh ya? Jalur saraf itu biar makin tebal. Makin sering dopamin mengalir lewat penguatan positif, perilaku fokus itu pelan-pelan jadi otomatis. Itu masuk akal banget. Anda tahu, ada satu cerita spesifik di jurnal itu soal siswi bernama Nisa, yang membekas banget buat saya. Nisa ini punya ketertarikan unik sama pecahan matematika. Ya, kasus adaptasi visual yang sangat cerdas dari gurunya. Kan buat kebanyakan murid, pecahan itu susah dan abstrak ya. Tapi karena Nisa ini pembelajar visual, gurunya nggak gengsi memaksakan ceramah di papan tulis. Mereka malah ambil materi visual dari YouTube yang disesuaikan sama minat Nisa. Dan hasilnya, rentang fokus Nisa langsung meningkat tajam. Ini menyoroti prinsip penting. Jangan melawan arus ketertarikan anak, gunakan arus itu sebagai mesin pendorongnya. Benar. Masyarakat kan sering dengan nada meremehkan nyebut minat mereka itu cuma obsesi sempit. Padahal obsesi itu adalah portal utama menuju prefrontal cortex. Dengan pakai minat Nisa pada angka lewat visual, gurunya berhasil memicu aliran dopamin secara alami buat melatih perhatiannya. Oke, jadwal visual nenangin cemas, dan dopamin ABA menebalkan saraf buat fokus. Tapi saya masih ada satu pertanyaan nih. Gimana kalau hambatannya itu fisik? Fisik yang seperti apa maksudnya? Kayak misalnya respons sensoriknya sangat sensitif sama sentuhan meja, atau susah mengkoordinasikan gerakan tangan, terus anaknya jadi frustrasi dan nolak belajar. Visual sama pujian doang kan nggak cukup. Interogasi yang tajam. Disinilah pendekatan multisensori yang dipakai di SLB tersebut jadi krusial. Mereka nggak cuma ngandelin mata dan telinga anak, mereka melibatkan berbagai sistem indera, termasuk proprioseptif. Sebentar, sistem proprioseptif. Wah, kita mulai masuk ke ranah buku kedokteran nih. Bisa kasih penjelasan ala anak 5 tahun nggak buat istilah itu? Tentu saja. Proprioseptif itu sering dianggap sebagai indera keenam kita. Intinya, ini kemampuan otak buat tahu letak posisi otot dan sendi kita di ruang fisik, tanpa harus melihat. Kayak pas kita nutup mata rapet-rapet, tapi tetap bisa nyentuh hidung pakai jari telunjuk dengan pas. Persis. Otak dapat sinyal real-time dari sendi Anda. Nah, pas guru di sana ngajarin hitungan, anak-anak nggak dibiarkan pasif cuma ngelihat angka. Mereka disuruh aktif memindahkan balok-balok kecil pakai tangan ya? Betul. Jadi anak lihat warna baloknya, dengar suara gurunya, dan tangannya aktif memindahkan benda itu. Otak mereka nembakin sinyal listrik lewat berbagai jalur saraf barengan. Informasinya nggak antre masuk lewat satu pintu ya, tapi diserbu serentak dari banyak pintu masuk. Dan hukum paling dasar di ilmu saraf itu berbunyi, neuron yang menyala bersama akan terhubung bersama. Dengan gerak fisik, konsep matematikanya terukir jadi memori yang jauh lebih tebal. Pendekatan yang super holistik, tapi kita nggak bisa ngelewatin isu besar yang jadi makanan sehari-hari orang tua dan guru nih, tantrum. Ah ya, regulasi emosi yang meledak. Di jurnal itu diceritain ada anak ngamuk gara-gara disuruh ngeberesin mainan. Kalau pakai metode pengasuhan zaman dulu, insting kita pasti langsung menghukum anak karena dianggap ngebangkang kan? Dan menghukum anak yang lagi overload sensori itu terbukti secara neurologis sebagai kesalahan yang fatal. Itu malah nambahin kayu bakar ke kobaran api amigdala mereka. Wah, malah memperburuk sirkuit kecemasannya dong. Terus intervensi yang benar gimana? Saya lihat istilah Positive Behavioral Support atau PDS sering banget disebut. PBS ini menuntut kita geser cara pandang secara total. Tantrum itu jangan dilihat sebagai manipulasi atau kenakalan, tapi lihatlah murni sebagai bentuk komunikasi yang belum matang.
Karena mereka belum punya kosakata ya buat bilang kalau transisi dari main ke beres-beres itu bikin otak panik. Makanya, kepanikan itu keluar lewat tangisan. Jadi tugas pendidik dan orang tua itu ibarat detektif perilaku. Cari tahu kenapa perilaku itu muncul. Mungkin jadwal visualnya kelewat atau ruangannya terlalu bising. Jadi dicari pemicunya dulu, bukan cuma mademin gejalanya pakai hukuman ya, terus diajarin perilaku pengganti yang adaptif. Betul. Tapi ada satu syarat mutlak nih, biar modifikasi perilaku dan neuroplastisitas ini bisa menetap di otak. Syaratnya adalah konsistensi. Maksudnya strategi brilian di sekolah tadi nggak boleh berhenti gitu aja pas bel pulang bunyi. 100% benar. Disinilah wawasan dari komunitas Mamis Daily, MPAT, atau teman autis jadi jembatan krusial. Mereka selalu nekanin sinergi sekolah dan rumah. Kalau guru pakai jadwal visual buat bantu transisi, orang tua juga harus pakai jadwal visual yang sama di rumah. Karena plastisitas otak itu sangat butuh pengulangan pola ya. Betul, otak itu butuh rute yang dilewati terus-menerus biar jalannya jadi mulus. Percuma diajarin regulasi emosi 5 jam di sekolah, kalau pas sampai rumah sistemnya runtuh. Jalur saras baru di PFC tadi bakal menyusut lagi dong karena nggak dipakai. Oke, konsistensi lintas lingkungan adalah kunci. Nah, diskusi kita kan dari tadi fokusnya di masa anak-anak nih. Mari kita proyeksikan ke depan. Iya, kalau kita bayangkan hasil akhirnya, kita latih eksekutif mereka pakai teach, perkuat sinapsis pakai dopamin, ABA, dan bangun kemandirian lewat orang tua. Gimana nasib mereka pas tumbuh dewasa dan masuk dunia profesional? Prospeknya sangat menggembirakan. Tinjauan dari Kids Coaching Indonesia ngasih kita perspektif tajam soal potensi neurodivergen di dunia kerja modern. Sebentar, istilah neurodivergen dan neurotipikal ini belakangan sering banget seliweran. Biar kita satu halaman, neurotipikal itu definisinya apa sih? Neurotipikal itu istilah buat merujuk ke orang-orang yang fungsi otak dan sensoriknya sejalan sama standar mayoritas masyarakat. Dan kalau neurodivergen? Itu payung besar untuk individu yang memproses informasi secara beda dari standar itu, termasuk autisme, ADHD, disleksia, dan lainnya. Penjelasan yang clear banget, terima kasih. Terus gimana pemahaman ini ngubah nasib mereka di kantor? Perusahaan progresif mulai sadar kalau keragaman saraf itu bukan defisit, tapi aset. Individu dengan autisme sering bawa keahlian yang nggak main-mainin. Oh ya, kekuatan unik seperti apa tuh? Konsentrasi yang super dalam, kemampuan deteksi pola mikroskopis yang sering dilewati pekerjaan neurotipikal, dan loyalitas perusahaan yang sangat kuat. Wow, sesuatu yang waktu kecil dianggap kelemahan, malah berubah jadi kekuatan super analitis di masa dewasa karena cara otak mereka memproses data. Tapi kekuatan super ini bisa hancur juga kan kalau mereka disuruh kerja di ruangan open plan yang bising sama lampu neon nyilauin. Itulah tantangan strukturalnya. Potensi cerdas dari prefrontal cortex ini cuma bisa bersinar kalau lingkungannya inklusif. Mereka butuh akomodasi sensorik. Contoh konkretnya di kantor itu kayak gimana? Nggak harus mahal kan? Enggak kok. Bisa sesederhana ngizinin pakai headphone peredam bising pas kerja, meredupkan lampu persis di atas mereka, atau ngasih instruksi proyek tertulis yang jelas poin-poinnya, alih-alih pakai obrolan ambigu penuh kiasan. Astaga, itu kan sama persis kayak prinsip teach dan jadwal visual yang kita bahas di kelas tadi. Persis, memberi struktur, ngurangin cemas, dan turunin beban sensorik biar amigdalanya tenang. Mekanisme otaknya kan nggak berubah cuma karena ganti seragam kerja. Bener juga. Sungguh sebuah perjalanan pemahaman yang luar biasa. Untuk Anda yang sudah menemani kita membedah wawasan ini, mari kita rangkum poin-poinnya. Silakan. Kita mulai dari sadar gimana dunia yang bising ini membanjiri indera anak autis, memicu alarm panik di amigdala, dan mematikan CEO di prefrontal cortex mereka. Lalu kita membedah neuroplastisitas dan epigenetik. Gimana lingkungan yang terstruktur bisa memicu BDNF buat bikin koneksi saraf baru. Dan ternyata, praktek kayak jadwal visual TH, pujian ABA yang mancing dopamin, dan multisensori itu bukan cuma metode ngajar biasa, itu adalah latihan biologis berulang buat ngebangun jembatan fokus di otak. Dan pada akhirnya, investasi konsistensi dari rumah dan sekolah ngebekalin mereka buat ngasih kontribusi analitis unik di dunia kerja. Tapi sebelum kita sudahi, saya punya satu pemikiran provokatif buat dibagikan. Oh, menarik. Apa itu? Silahkan. Sepanjang sesi ini, kita akan fokus banget ngomongin gimana ngelatih dan ngintervensi otak anak autis. Pada dasarnya, kita lagi ngajarin mereka beradaptasi biar bisa survive di dunia kita kan? Iya, nuntut mereka yang menyesuaikan diri sama lingkungan kita.
Nah, kalau kita mengacu ke fakta betapa pentingnya lingkungan buat otak dan penyesuaian di tempat kerja tadi, bukankah ini saatnya kita yang dituntut punya neuroplastisitas kolektif? Maksud Anda, fleksibilitas dari masyarakatnya sendiri yang harus berubah? Tepat sekali. Mungkin udah waktunya kita sebagai masyarakat yang memprogram ulang struktur sosial yang kaku ini. Daripada terus-terusan maksa mereka berjuang setengah mati masuk ke dunia kita yang bising, kitalah yang harus merombak standar kita. Saya setuju banget. Menciptakan lingkungan universal yang secara alami merangkul keragaman autisme, bukan sekedar nuntut mereka yang beradaptasi sama kita. Sesuatu untuk Anda renungkan secara mendalam. Penutup yang sangat menggugah kesadaran ya. Kalau kita pengen mereka mekar, kita juga harus mau memperbaiki kualitas tanahnya ya. Terima kasih banyak udah menemani kami di penelusuran mendalam hari ini. Buat Anda yang mendengarkan, terus saja jaga rasa ingin tahu, karena dengan memahami keragaman otak manusia, kita lagi belajar merangkul sisi kemanusiaan kita sendiri. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.